Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin, dan sayangnya hari ini saya tidak bisa live bersama teman-teman karena saya sedang berada di Medan, di Sumatera Utara. Tapi saya sudah mempersiapkan video ini untuk teman-teman. Besok saya dan teman-teman akan mulai tur wisata ke Danau Toba, Samosir, dan tentunya Medan. Dan topik hari ini yang saya ingin sharing adalah persiapan dan apa saja yang perlu dibawa kalau kita mau hunting foto. Video ini saya buat karena masih banyak ya teman-teman yang ingin ikut tur fotografi atau sudah mendaftar ikut tapi bingung mau bawa kamera apa, lensa apa, dan aksesoris apa. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bukan hanya untuk tur yang sekarang tapi juga untuk tur yang di masa depan. Nah, saya sendiri akan sharing apa saja yang saya bawa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu. Nah, saya seperti biasa akan membawa sebuah kamera ya, kamera mirrorless Leica SL yang sudah saya pakai selama 7 tahun. Jadi kalau teman-teman punya kamera yang sudah cukup lama misalnya, kalian beli mungkin 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, sebenarnya itu juga sudah cukup mumpuni ya untuk digunakan untuk masa kini sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya ingin travel atau apa, kita tidak perlu kamera yang terbaru. Meskipun kamera terbaru mungkin lebih exciting ya. Nah, jadi Leica SL ini saya pilih karena kamera ini menghasilkan warna atau gambar yang menurut saya natural. Dan kali ini topiknya adalah foto pemandangan. Ya, saya pikir sangat cocok sekali. Nah, kemudian lensa-lensanya apa? Lensa yang saya bawa kali ini adalah lensa paket dari SL. Pertama kali saya dapatkan SL ini dengan lensa 24-90 mm f2,8 sampai 4 IS ya. Jadi lensa ini punya stabilization memang agak sedikit besar ya. Tapi ya biasanya saya pikir-pikir ya, sering pikir-pikir bahwa lensa yang sebesar ini untuk travel itu tentunya memberatkan. Tapi kalau dipikir-pikir ulang lagi, bahwa lensa ini memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Nah, di tempat-tempat yang mungkin kita ingin explore, bukan hanya sudut lebar, tapi kadang-kadang kita ingin zoom, kita ingin foto potret, kita ingin foto dokumentasi, atau kita mau foto sesuatu yang mungkin agak jauh. Nah, lensa ini sangat cocok sekali. Jadi, akhirnya saya memutuskan tetap membawa lensa 24-90 mm ini. Yang kedua yaitu lensa Voigtlander 35 mm f2 Apo Lantar. Lensa ini adalah pinjaman dari teman saya dan sebenarnya sudah sejak lama saya penasaran dengan performa lensa ini yang katanya dia bebas dari chromatic aberration karena menggunakan elemen Apo dan hasilnya sangat tajam. Nah, lensa ini akan saya pasangkan ke kamera Leica SL saya dan tapi sebenarnya lensa ini adalah lensa untuk Leica M mount. Jadi teman-teman kalau melihat lensa ini agak lucu karena di belakangnya agak besar ya. Ini karena ada adapter M2L yang saya pasangkan. Jadi saya tinggal langsung pasangkan saja kalau saya mau pakai lensa ini. Nah, nanti saya akan tunjukkan hasilnya ke teman-teman di review lensa ini ya. Lensa yang ketiga yaitu lensa dari Leica SL sendiri, 75 mm f2 Apo yang pernah saya review dan lensa ini hasilnya sangat tajam sekali, cocok sekali untuk foto potret. Dan lensa ini sangat unik karena jarak fokalnya 75 mm, jarang ditemukan di merek yang lain. Tidak lupa saya membawa lens hood untuk masing-masing lensa, kecuali yang 35 mm ini memang tidak tersedia. Lens hood ini berfungsi untuk melindungi bagian depan lensa dan juga mencegah flare. Tapi saya sering mendapati bahwa banyak orang membawa lens hood tapi memasangnya seperti ini ya. Kalau misalnya memasangnya seperti ini mungkin cocoknya untuk penyimpanan. Tapi kalau misalnya dalam pemotretan, sebaiknya memang dipasang seperti ini ya, supaya bisa melindungi bagian depan lensa. Jadi untuk recap, lensa yang saya bawa ada 3. Saya biasanya jarang membawa lebih, kecuali terpaksa banget ya, dalam pekerjaan yang sangat rumit, mungkin perlu banyak lensa. Tapi untuk hunting foto seperti ini, kalau misalnya kebanyakan lensa, saya di lapangan jadi bingung, mau ganti-ganti lensa yang mana. Dan selain itu juga kalau bawa lensa terlalu banyak, bawaan saya jadi sangat berat. Jadi biasanya saya bawa lensa yang multifungsi, zoom seperti 24-90 ini. Teman-teman bisa memilih lensa yang merek lain juga ya, misalnya 24105 atau 24120 yang cukup fleksibel dari lebar sampai tele.
Kemudian saran saya adalah lensa fix yang biasanya digunakan untuk foto di kondisi yang sangat gelap atau teman-teman ingin buat latar belakang blur. Lensa-lensa fix yang populer antara lain adalah 50 mm atau 85 mm. Kali ini saya memilih 35 mm dan 75 mm. Kalau kita hunting di tempat yang mungkin jauh sekali, yang mungkin jarang sekali kita akan pergi lagi, mungkin kalau misalnya membawa satu kamera saja dirasa kurang cukup. Kurang cukupnya karena bisa jadi di dalam perjalanan misalnya kamera kita rusak. Terutama kalau kita pergi ke tempat yang cukup ekstrim ya. Misalnya tempat yang mungkin bisa terjadi badai dan tempat yang mungkin di pantai yang dimana kalau misalnya kamera kita tidak weather seal atau waterproof, nanti kena air atau kena pasir, debu, itu bisa jadi rusak. Makanya perlu ada kamera cadangan. Daripada kalau kita cuman pergi 1-2 hari, kemudian kameranya rusak, ternyata turnya itu masih ada 4-5 hari, ya turnya cukup panjang, wah kita tinggal gigit jari saja. Makanya saran saya adalah bawa kamera cadangan. Ya kamera cadangan itu bisa jadi kamera yang sama. Kalau profesional yang memilih kamera yang sama akan mendapatkan keuntungan di mana dia bisa tukar ganti lensa. Atau misalnya lensa yang pertama zoom dan kemudian kamera yang kedua dipasang dengan fix. Nah, tapi kalau saya dalam tur wisata ke Danau Toba ini hanya 4 hari, jadi tidak perlulah membawa 2 Leica SL misalnya, dan saya juga nggak punya 2 Leica SL. Maka saya bawa kamera yang kecil saja sebagai backup kamera ya, yaitu kamera Ricoh GR3X ini ya, yang memiliki lensa fix 40 mm. Jadi kalau misalnya somehow ada yang terjadi bad things happen ya ke Leica SL saya, di mana mungkin berhenti bekerja atau rusak atau gimana, maka saya masih punya kamera pocket ini untuk mengekspresikan kreativitas saya ya. Dan kalau misalnya ini juga rusak, maka selalu ada backup dari backupnya, yaitu Samsung S22 Ultra ini, yaitu handphone yang kita bisa manfaatkan kameranya yang sudah cukup canggih, yang memiliki satu lensa yang saya tidak bawa di trip ini, yaitu lensa ultra wide ya. Jadi yang 12 mm misalnya yang luar biasa luas, kalau saya perlu itu saya tinggal aktifkan saja ultra wide-nya terus saya foto. Atau kalau semuanya rusak, maka minimal masih punya ini. Memang kualitasnya tidak sedetail kamera-kamera besar seperti kedua kamera ini, tapi cukup mumpuni untuk media sosial misalnya, atau cetak ukuran kecil. Aksesoris juga merupakan suatu yang penting ya. Apalagi aksesoris itu adalah aksesoris untuk menghidupkan kamera ya, yaitu baterai. Kalau kita tidak bawa baterai, maka kamera tidak bisa difungsikan. Dan sering sekali di dalam perjalanan saya menemui saya atau teman saya yang lupa ngecas misalnya. Jadi waktu di lapangan tidak bisa memotret ya kan, sudah bawa berat-berat tapi nggak bisa memotret untuk apa. Atau ketinggalan ya, baterai ini mungkin disimpan di tas yang lain. Saat dia ingin foto sunrise, dia buru-buru, dia tidak memindahkan baterainya dari tas yang lain ke tas kameranya, maka terus kemudian di lapangan, aduh baterainya habis. Dan juga kalau kita menggunakan kamera mirrorless, jangan lupa bahwa kita butuh lebih banyak baterai daripada kamera DSLR. Kalau kamera DSLR, satu baterai charge full yang cukup besar seperti ini, itu bisa last sampai mungkin beberapa hari seperti itu. Tapi kalau mirrorless itu biasanya kalau kita syutingnya cukup intensif, itu dalam waktu sekitar beberapa jam ya, 3-4 jam, mungkin belum sampai setengah hari, bisa jadi baterainya sudah mau habis atau sudah habis. Jadi dalam sehari biasanya saya akan setidaknya memiliki beberapa spare baterai. Amannya sebenarnya 3 kalau kita syutingnya benar-benar intensif. Bagi teman-teman yang punya kamera yang punya USB charging, itu kita bisa juga mempersiapkan atau membawa power bank. Nah, memang energi yang diperlukan untuk kamera mirrorless sekarang itu lebih besar. Di masa depan, harapan saya adalah prosesor dari kamera mirrorless ini lebih efisien atau ada peningkatan dari kapasitas baterai, sehingga kita tidak perlu
khawatir akan baterainya habis misalnya. Selanjutnya yang penting untuk dibawa tentunya ada memory card. Memory card ini juga kapasitasnya itu tergantung dari kamera kita. Kalau kamera kita punya megapiksel yang banyak, tentunya kita siapkan memory card dengan kapasitas yang tinggi. Misalnya 64 GB atau lebih. Tapi kalau kamera kita punya resolusi yang cukup rendah dan kita fotonya pakai JPEG, tentunya memory card yang 16 GB atau 32 GB itu biasanya sudah cukup ya. Tapi amannya kita membawa beberapa memory card, karena memory card ini kalau cuma satu doang tidak ada backupnya bisa jadi rusak atau penuh gitu loh. Jadi amannya kita bawa beberapa memory card yang berkapasitas besar. Soal kecepatan memory card ini juga penting. Kalau teman-teman banyak motret subjek yang bergerak dan kecepatan tinggi continuous gitu ya, maka teman-teman perlu perhatikan kecepatan dari memory card-nya. Kadang-kadang ada yang juga menanyakan apakah perlu membawa flash untuk hunting foto ya. Kalau misalnya kita hunting foto landscape, sebenarnya flash ini jarang sekali, hampir tidak pernah digunakan. Tapi kalau kita foto dokumentasi, acara-acara, terutama di keadaan yang gelap atau di indoor ya. Nah, itu flash itu menjadi penting. Kenapa? Karena kalau tanpa flash, hasilnya itu akan gelap. Atau kita terpaksa menggunakan ISO yang teramat tinggi, sehingga hasilnya kurang bagus. Nah, untuk foto grup sendiri, dalam keadaan backlight, misalnya setelah sunrise, flash ini juga akan sangat membantu. Ya, jadi kalau kita nggak ada flashnya, maka wajah-wajah orang yang kita foto itu cenderung akan sangat gelap. Flash ini juga butuh baterai, jadi jangan lupa untuk membawa baterai, dan biasanya menggunakan baterai AA ya, yang kita bisa beli sebenarnya dengan mudah. Dan saya biasanya menggunakan baterai yang bisa rechargeable supaya lebih hemat, karena satu baterainya setelah dipakai kita bisa cas lagi, kita bisa pakai lagi. Tapi kadang-kadang saya juga membawa baterai yang tidak bisa di-recharge untuk sebagai backup. Untuk trip ini saya juga mendapatkan pertanyaan apakah perlu bawa filter, dan kebetulan kita pergi ke Danau Toba, itu ada elemen air yang kalau kita pakai filter ND bisa memuluskan air, dan juga kita akan berkunjung ke air terjun ya. Jadi filter itu menjadi cukup wajib kalau teman-teman ingin memuluskan airnya. Dan filter yang saya bawa kali ini adalah filter ND yang variabel, yang pernah saya review juga, ini dari KF Concept. Menurut saya hasilnya memang cukup bagus ya, dan fleksibel ya. Kenapa? Karena dia bisa ganti-ganti, dia punya stopnya, dari 3 stop sampai sekitar 7 stop. Lumayan banget kan? Dan yang saya senang dari variabel ND yang ini adalah dia tidak membentuk X ya, dan kualitasnya, ketajamannya saya nilai masih sangat bagus, hampir sama. Cuma dia hanya ada sedikit color cast menjadi sedikit lebih kuning atau warm. Satu lagi yang saya bawa yaitu dari KF Concept lagi, ini karena dikirimin barusan ini, yaitu yang memiliki efek black diffusion, yang kabarnya ini akan membuat hasil foto itu menjadi sedikit lebih dreamy. Mungkin saya akan coba untuk foto potret ya, peserta-peserta di sana ya, apakah bisa membuat foto potretnya menjadi glowy ya. Dan saya lihat di sini juga ada efek di mana termasuk ND filter, variable ND filter, cuma tidak banyak ya stopnya. Kalau saya lihat di sini ada ND2 sampai ND32. Jadi ini sekitar 1 stop sampai sekitar 5 atau 6 stop ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita coba yang ini. Dan satu aksesoris yang menurut saya teramat penting, terutama kalau teman-teman menggunakan kamera dan lensa yang cukup berat ya, yang totalnya mungkin 2 kilo atau lebih, yaitu strap yang bagus, strap yang memiliki padding yang tebal, dan juga memiliki penahan seperti ini ya. Ini adalah strap yang saya beli waktu di Jerman, waktu foto kina, yaitu dari Sun Sniper. Dia memiliki semacam ya mekanisme ya, di mana waktu kita jalan, dia bisa meredam getaran ya. Jadi kita tidak terlalu merasa sakit kalau misalnya kita pakai dalam waktu yang lama. Kebersihan merupakan suatu yang sangat penting untuk bisa membuat hasil karya yang bagus,
yang tajam dan yang merata ya cahayanya. Dan biasanya saya selalu membawa aksesoris untuk membersihkan bagian depan lensa dan bagian belakang lensa tentunya. Yaitu pertama adalah blower. Blower ini fungsinya untuk membersihkan debu dari permukaan lensa. Jadi kita tinggal blow aja seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya ada debu yang masih menempel, yang masih bandel, kita perlu yang namanya microfiber cloth ya. Di sini kain ini bisa untuk membersihkan dengan efektif ya. Untuk permukaan depan lensa, debu-debu akan nempel ke kainnya. Dan saya sangat sarankan tidak menggunakan tisu karena tisu memiliki serat yang malah bisa meninggalkan residu di permukaan lensa. Dan yang paling bagus sebenarnya adalah dibantu dengan cairan pembersih optik. Biasanya kita bisa temukan cairan pembersih optik ini untuk untuk pembersih kacamata yang tersedia di optik di mana saja. Jadi jangan menggunakan air biasa atau cairan yang lain untuk hasil yang lebih bagus. Caranya adalah kita semprotkan dulu ke kainnya, baru kita lap ke lensanya. Jadi jangan langsung disemprot ke lensanya karena takutnya droplet ini akan masuk ke bagian dalam lensa. Itu sangat bahaya sekali. Aksesoris berikutnya tentunya adalah tas ya, yang untuk menampung semua yang kita bawa. Tas itu sebaiknya memang punya kapasitas yang cukup ya, sehingga kita bisa masukkan semuanya. Dan jangan memilih tas yang terlalu pas-pasan atau terlalu sempit. Sehingga kalau kita paksakan, itu akan cepat rusak ya, karena kapasitasnya tidak dibuat untuk itu. Sebaiknya kita juga memilih tas yang memiliki padding untuk shoulder yang cukup nyaman, sehingga kita waktu jalan-jalan itu tidak terlalu sakit ya di bagian pundaknya. Kalau bawaan kita cukup banyak dan berat ya, misalnya di atas 5 kilo atau 10 kilo, maka kita sebaiknya menggunakan tas ransel. Ya, supaya lebih nyaman, dua pundak kita lebih balance daripada satu aja yang bisa membuat salah satu pundak kita sangat sakit kalau kita jalan terlalu jauh. Kemudian kalau kita syutingnya landscape photography, tentunya tripod merupakan aksesoris yang sangat penting. Tapi saya menyadari banyak juga teman-teman yang sebel sama tripod karena ya ukurannya cukup besar dan biasanya cukup berat, kurang lebih 1-3 kiloan. Ya tentunya itu merepotkan, apalagi kalau di dalam kondisi hunting, teman-teman mesti jalan ya, untuk kadang-kadang sedikit mendaki, bawa tripod tuh bisa menurunkan mood dan membuat kita cepat capek. Tapi menurut saya tripod itu penting sekali untuk foto-foto tertentu. Hanya bisa didapatkan dengan tripod, misalnya memuluskan air untuk foto air terjun misalnya atau foto pantai. Tapi kalau misalnya dirasakan tripod itu terlalu mengganggu ya, terlalu berat, ya tidak ada salahnya teman-teman untuk tidak membawa tripod, tapi mencoba mencari angle-angle yang menarik tanpa menggunakan tripod. Dan kamera-kamera masa kini banyak juga yang memiliki image stabilization yang kadang-kadang bisa sampai 1 atau 2 detik. Jadi itu akan sangat membantu di kondisi yang gelap. Jadi tergantung kamera apa yang kalian gunakan, lensa apa yang digunakan, dan bagaimana style kalian memotret. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan tripod, harus hati-hati juga di lapangan. Jangan sampai terlalu fix ke satu tempat saja, sehingga foto kalian setelah kalian pergi jauh-jauh, ternyata pas baliknya, itu komposisinya semuanya mirip-mirip, hanya pencahayaannya sedikit berbeda. Itu karena kalau kita menggunakan tripod, biasanya kalau kita sudah pasang, kita tuh jadi inersia dan jarang untuk mau explore. Jadi bahkan lebih bagus kalau misalnya kita tidak menggunakan tripod, tidak membawa tripod, malah mungkin komposisinya bisa lebih bervariasi karena angle-angle yang kita explore itu akan lebih banyak. Nah, sekarang mungkin teman-teman sudah punya gambaran apa saja yang saya bawa dan mungkin bisa membantu teman-teman dalam perjalanan hunting foto selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin ikutan acara info fotografi, silakan stay tune terus di infofotografi.com atau juga bisa ikuti info fotografi _official di Instagram. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa membantu. Bagi teman-teman yang ingin komen dan juga ingin bertanya, silakan tuliskan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.